Kata Syekh, hal yang pertama yang harus kita pelajari, yang harus kita amalkan adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan kita semuanya. Dan banyak dalil yang menyebutkan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Wa razaqana, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki, yang menciptakan kita. Maka dalilnya adalah Allah SWT memberikan rezeki kepada kita. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberi rezeki, dzul quwwatil matin, dialah Allah SWT yang memiliki kekuatan. Dua hal ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-khuluqiyah, al-khalqiyah, yaitu Allah SWT memiliki sifat menciptakan. Tidak hanya itu, Allah tidak hanya menciptakan saja, namun Allah SWT juga memberikan rezeki kepada kita. Dan semua rezeki yang kita dapatkan, semua nikmat yang kita dapatkan, itu semua hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, walam yatrukna hamala, dan Allah SWT tidak membiarkan kita begitu saja. Salah satu bentuk kasih sayang Allah SWT, Allah menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, dan Allah tidak membiarkan hambanya begitu saja. Kenapa? Bal arsala ilaina rasula, Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita semuanya seorang rasul. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Kata Allah SWT, apakah kalian kira kami menciptakan kalian begitu saja, percuma saja, tanpa ada faidah, tanpa ada hikmah di belakangnya. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian semua tidak akan kembali kepadaku. Dan ayat yang lain Allah menjelaskan, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira bahwasannya mereka semuanya ditinggalkan begitu saja? Jadi Allah Subhanahu wa taala, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak membiarkan kita begitu saja, menciptakan kita dan memberi rezeki saja begitu saja, tanpa ada tujuan di situ. Jadi hidup kita di dunia ini tidak hanya untuk hidup saja, tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan kita saja, namun ada tujuan yang penting di situ, di balik Allah menciptakan kita. Yaitu Allah SWT mengutus seorang rasul kepada kita. Apa kata Allah SWT? Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sesungguhnya kami mengutus kepada kalian seorang rasul, kata Allah SWT, yang akan menjadi saksi untuk kalian semuanya. Faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Barang siapa yang taat kepada rasul, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat atau menyelisihi perintah Rasulullah SAW akan masuk neraka. Dalilnya apa? Dalilnya Allah SWT berfirman, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Allah menjelaskan di sini dalil bahwasannya kita diutus, ya, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus kepada kita seorang rasul. Allah mengatakan, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Namun Fir'aun, ya, dia tidak taat kepada rasul.
dia menyelisihi perintah Rasul, menyelisihi Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah, fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdahu wabila. Namun Fir'aun telah menyelisihi, telah bermaksiat kepada Rasul. Fa'akhadnahu akhdahu wabila, maka kami menghukum dia dengan hukuman yang sangat berat. Ini yang perlu kita pertama kali yang kita ketahui adalah apa? Yang tadi setelah disebutkan bahwasanya Allah SWT telah menciptakan kita dan memberi rezeki kepada kita, dan Allah SWT tidak sia-sia di dalam penciptaannya, namun ada tujuan di balik itu. Kemudian yang kedua, hal yang kedua harus kita ketahui adalah anna Allah la yarda an yushrika ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kepada hamba-hambanya yang mana dia melakukan kesyirikan di dalam ibadahnya, yang dia menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala serikat di dalam ibadahnya. La malakun muqarrabun, walaupun itu seorang malaikat yang terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua ini yang penting, yang perlu kita ketahui dan kita amalkan apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa beribadah kepadanya. Dan Allah tidak ridha kepada kita apabila kita seorang hamba melakukan kesyirikan. Walaupun itu adalah seorang malaikat, walaupun itu adalah seorang nabi yang diutus. Ya, dua makhluk ini adalah makhluk yang paling utama. Seorang malaikat ya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak nampak, yang diciptakan oleh Allah dari cahaya, dan dia adalah makhluk yang paling taat kepada Allah. Seorang malaikat pun saja tidak boleh. Wala nabiyyun mursal, dan tidak boleh melakukan kesyirikan, beribadah kepada selain Allah, walaupun kepada seorang nabi, beribadah kepada nabi. Seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling afdal, yang paling utama dari kalangan manusia. Maka dua contoh ini atau dua makhluk ini yang disebutkan oleh Syekh, maksudnya adalah ya, Syekh ingin memaksudkan bahwasannya lebih-lebih lagi sesembahan ya atau syarikat yang di bawah mereka, karena tidak ada ya makhluk yang lebih afdal daripada malaikat ataupun dari nabi. Seperti misalkan beribadah kepada orang-orang soleh, kepada nabi pun saja tidak boleh, kepada nabi pun saja tidak boleh kita melakukan kesyirikan, beribadah kepada nabi, apalagi kepada orang soleh. Allah SWT berfirman dalilnya, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid ya milik Allah Subhanahu wa taala, fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian ya berdoa, beribadah kepada Allah ya dengan siapapun. Maksudnya janganlah kalian menyamakan Allah dengan makhluknya di dalam ibadahnya. Ini hal yang kedua yang harus kita ketahui. Yang pertama tadi, Allah menciptakan kita dan Allah memberikan rezeki, dan Allah memberikan kepada kita, mengutus kepada kita seorang Rasul untuk kita taati dan kita dengarkan. Yang kedua, Allah SWT tidaklah ridha dengan perbuatan syirik yang dilakukan oleh seorang hamba. Yang ketiga, yang penting juga, sama pentingnya, kata Syekh, anna man ata'a ar-rasula wa wahada Allah la yajuzu lahu muwalatun man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Kata Syekh, sesungguhnya barang siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaiknya, maka dia tidak boleh cinta yang berlebih atau loyal yang sangat besar kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dan
terhadap orang yang memusuhi Allah dan terhadap orang yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang kafir, ya. Mereka memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Walau kana aqraba qarib, walaupun orang tersebut adalah orang yang paling dekat dengan kalian. Jadi di dalam, ya, poin yang ketiga ini intinya adalah Syekh memberitahukan kepada kita bahwasannya orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya dan yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar, maka dia tidak boleh cinta yang berlebih kepada musuh-musuh Allah. Karena tidaklah sesuai. Karena orang yang mentauhidkan Allah berarti dia hanya taat kepada Allah, mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Allah Subhanahu wa taala mencintai tauhid. Allah Subhanahu wa taala mencintai ketaatan. Allah Subhanahu wa taala membenci kesyirikan dan kemaksiatan. Maka apabila orang yang bertauhid dengan benar, orang yang taat kepada Allah dengan benar, orang yang taat kepada Rasulullah SAW dengan benar, maka dia tidak boleh mencintai kesyirikan atau mencintai pelaku-pelaku syirik, ya. Maka cinta yang berlebih, ya, itu tidak boleh. Maka di sini kata Syekh, ya, bahwasanya cinta kepada orang kafir atau kesyirikan, pelaku kekufuran, ya, cinta kepada pelaku kekufuran itu dibagi menjadi dua. Cinta yang menyebabkan, yang pertama, cinta yang menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Jadi ada cinta yang menjadikan dia itu murtad, keluar dari agama Islam. Ini yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Seperti contohnya seseorang mencintai, menyukai agamanya orang-orang kafir, ya, dengan mengatakan bahwasanya agama kafir ini atau orang kafir ini lebih baik daripada agama muslim, agama non muslim lebih baik daripada agama muslim, atau bahkan membenarkan agama non muslim, mengatakan bahwasanya agama non muslim itu sama-sama benar, atau bahkan, ya, dia lebih mengutamakan orang-orang atau musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala daripada orang muslim, lebih cinta, lebih suka menolong orang-orang, ya, orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang muslim. Maka ini adalah cinta yang menjadikan seseorang tersebut keluar dari agama Islam. Waliyadzubillah. Apabila orang yang tersebut kita beritahu, kita nasihati, namun dia tetap, ya, meyakini bahwasanya agama itu sama, agama itu tidak ada bedanya, sama-sama baik antara Islam dan tidak Islam, maka ini dikhawatirkan dia keluar dari Islam atau murtad. Yang kedua, cinta yang tidak menyebabkan seseorang mengeluarkan dari Islam, namun ini adalah dosa besar. Seperti apa? Seperti misalkan, ya, seseorang yang memuliakan, ya, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, atau menyerupai mereka, cinta, ya, suka menyerupai. Dia di dalam hatinya tidak sampai mengatakan, ya, agama ini atau agama non muslim lebih baik daripada agama muslim, namun dia menyerupai perbuatan-perbuatan orang-orang, ya, yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah dosa besar, ya. Tidak boleh seseorang, ya, memuliakan berlebihan atau mengikuti tren-tren atau mengikuti, ya, sifat-sifat yang buruk dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala atau orang-orang kafir. Namun di sini perlu diperhatikan, berbuat baik atau berbuat adil kepada
seseorang ya yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, maksudnya di sini adalah orang kafir, itu sebenarnya tidaklah mengapa, tidaklah berdosa. Perlu bedakan antara berbuat baik dengan memuliakan atau mengedepankan orang kafir dari orang muslim. Itu perlu kita bedakan. Bukan berarti ya, tadi yang saya sampaikan bukan berarti kita tidak boleh berbuat baik kepada orang-orang yang tidak beragama Islam, tidak. Namun yang saya maksud adalah kita tidak boleh cinta yang berlebih sampai hati kita mengatakan agama selain Islam itu benar, agama selain Islam itu sama-sama benar dengan Islam atau lebih baik daripada Islam. Jangan sampai mengatakan ini, atau mengatakan atau memuliakan agama selain Islam lebih besar daripada kita memuliakan agama Islam. Ini yang tidak dibenarkan. Namun apabila kita berbuat baik kepada agama selain Islam, ya, berbuat baik kepada mereka, memberi hadiah kepada mereka, berjual beli dengan mereka, ini tidaklah masalah. Karena Rasulullah SAW juga bermuamalah, juga berjual beli, memberi hadiah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini tidak mengapa, tidak masalah. Bahkan di dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita semuanya, menjelaskan tentang apabila kita memiliki kedua orang tua atau memiliki kerabat yang tidak Islam, selain Islam, dan anaknya muslim. Maka kata Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah, apabila kedua orang tuamu berusaha menjerumuskan engkau, berusaha menjatuhkanmu ke dalam kesyirikan, mengarahkanmu ke dalam kesyirikan, fala tuti'huma, maka janganlah engkau taati keduanya. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan tetaplah kalian berbuat baik kepada mereka selama di dunia. Maka dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan kita tetap harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita, atau kedua orang tua atau kerabat yang masih belum menganut agama Islam. Kita harus tetap berbuat baik kepada dia. Namun apabila dia mengajak kita kepada kesyirikan, jangan kita taati. Kemudian kata Syekh, dalil yang menjelaskan itu semuanya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kata Allah SWT, tidaklah engkau wahai Muhammad mendapati seorang kaum, mendapati sekelompok yang mereka mengklaim bahwasanya mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, namun mereka cinta kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka itu adalah bapak mereka, anaknya, atau saudaranya, atau keluarganya. Maka di sini kata Allah SWT, tidaklah benar keimanan seseorang yang dia mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, dia ternyata cinta berlebih, mendahulukan musuh-musuh Allah atau orang-orang yang memusuhi atau orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Ini tidaklah benar. Kemudian saya melanjutkan, i'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah wahai para pembaca, wahai yang mendengarkan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada engkau di dalam ketaatannya. Ya, beliau doakan kita lagi. Beliau mengatakan annal hanifiyyata millata Ibrahim, annal hanifiyyata millatu Ibrahim, an ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Kata Syekh bahwasannya agama yang lurus adalah agama yang Nabi Ibrahim alaihissalam.
Apa agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam? Agama Nabi Ibrahim adalah anta'budallaha mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah, engkau memurnikan ibadah kepada Allah SWT, tidak mencampurkan dengan kesyirikan. Ini adalah agama Nabi Ibrahim dan agamanya seluruh para nabi-nabi dan rasul, yaitu hanya mentauhidkan, hanya mengajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Islam. Inilah agama yang lurus, yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Kemudian kata Syekh, wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Dan hal tersebut, beribadah kepada Allah, memurnikan ibadah kepada Allah, ini adalah perintah Allah SWT kepada seluruh manusia. Dan tujuan kenapa Allah SWT menciptakan mereka. Ya, kata Allah SWT, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja, hanya untuk mentauhidkan aku saja. Maka tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia, yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan utama. Dan ini adalah tujuan para nabi dan rasul. Kenapa mereka diutus ke muka bumi ini? Hanya untuk mengarahkan manusia kepada tauhid yang benar, mengarahkan kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, wa a'dhamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Kata Syekh, dan hal yang paling besar, yang paling agung yang Allah perintahkan dari semua perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada manusia, yang paling besar adalah perintah tauhid, yaitu apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ini adalah hal, ya, perintah yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada manusia. Bahkan sebelum, ya, seseorang melaksanakan ibadah-ibadah seperti perintah salat, zakat, puasa dan haji dan yang ibadah-ibadah lain, dia harus pertama kali yang dia lakukan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang belum mentauhidkan Allah, masih melakukan kesyirikan, masih menyembah selain Allah, kemudian dia tetap salat, ya, kemudian dia zakat, puasa dan haji, maka ketahuilah bahwasanya ibadah dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan menerima, ya, amalan kesyirikan. Allah tidak akan menerima amalan yang di situ ada kesyirikannya. Dan para rasul tadi yang sudah kita sebutkan, ya, para rasul, para nabi dan rasul semuanya diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengajak umatnya ke dalam tauhid ini. Kata Allah SWT, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sesungguhnya tidaklah, kata Allah SWT, kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul-rasul, kecuali kami telah wahyukan kepada mereka agar mereka menyeru kepada la ilaha illallah, ana fa'budun, menyeru kepada Allah SWT, menyeru kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wala anfa'u lil qalbi minat tauhid wa ikhlasu dinu lillah wala adarru alaihi minal isyraq. Sesungguhnya tidak ada yang lebih bermanfaat untuk hati kita kecuali tauhid dan mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang lebih buruk untuk hati manusia
yang akan mempengaruhi hati manusia, yang akan memberikan keburukan kepada hati manusia daripada syirik. Bahkan Syekhul Islam Ibnul Qayyim, muridnya, mengatakan sesungguhnya tidak ada yang bisa menghalangi atau menjaga diri kita dari keburukan-keburukan kecuali dengan tauhid. Jadi segala keburukan-keburukan, segala kesusahan yang kita dapati di dunia ini sebenarnya kita bisa hilangkan, kita bisa menghadapinya dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang kepada kita musibah, maka kembali kepada Allah. Insya Allah Allah akan bantu, Allah akan keluarkan dari musibah. Ketika datang kepada kita sesuatu yang tidak kita sukai, kembali kepada Allah, mentauhidkan Allah. Ya Allah, meminta pertolongan kepada Allah langsung. Ini maknanya. Oleh karenanya, doa yang paling besar, yang paling mustajab adalah doa dengan tauhid. Kalau kita ingat Nabi Yunus alaihissalam, beliau dimakan oleh ikan paus yang besar dan di dalam lautan. Karena di saat itu Nabi Yunus alaihissalam dengan kaumnya berada di tengah laut, di atas kapal. Namun kapal mereka hampir tenggelam. Kemudian di antara mereka mengatakan, ini kita tenggelam dikarenakan beban kita yang terlalu berat, maka kita harus mengeluarkan salah satu dari kita. Kemudian diundilah siapa yang keluar dari kapal tersebut. Ternyata keluar Nabi Yunus alaihissalam. Diundi lagi yang kedua, ternyata keluar Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam dicemplungkan oleh kaumnya, dikeluarkan dari kapal tersebut dan dimakan oleh ikan paus. Di dalam perut ikan paus, bagaimana Allah SWT menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus hanya berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta, tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Ini tauhid. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci Allah, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian akhirnya Allah SWT bebaskan, Allah SWT selamatkan Nabi Yunus dari perangkap atau dari ikan paus tersebut. Maka di sini Nabi Yunus alaihissalam selamat dari ikan paus dengan doa apa? Dengan doa tauhid. Maka inilah yang diajarkan oleh Allah SWT kepada kita, hal yang paling besar yang mampu menghalangi atau mencegah atau menyelamatkan seseorang dari keburukan-keburukan atau musibah-musibah adalah dengan tauhid. Jadi kalau kita bisa mendapatkan musibah atau mendapatkan keburukan, kita bertauhid, la ilaha illallah. Kita ikuti dengan doanya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa ant. Ya Allah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak disembah, tidak ada penolong selain Engkau. Tidak ada yang menyelamatkan kami kecuali Engkau. Maka selamatkanlah kami. Ini adalah tauhid. Kemudian kata Syekh, wa a'dhamu ma naha anhu asy-syirk wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Dan hal yang paling besar, yang paling Allah SWT larang, yang paling besar yang Allah larang adalah kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu seseorang yang berdoa, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang paling besar yang Allah larang. Jadi yang pertama saya menjelaskan, hal yang paling agung Allah perintahkan adalah tauhid, dan yang paling besar Allah larang adalah kesyirikan, lawannya. Apa dalilnya dua hal ini? Allah SWT berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah melakukan kesyirikan kepada Allah dengan apapun. Ini yang disampaikan oleh Syekh yang mungkin bisa kita baca pada hari ini
Insya Allah akan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Ada baiknya itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya itu semua datang dari saya pribadi dan dari syaitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya taufik dan hidayahnya, inayahnya, dan menyempurnakan bulan Ramadan ini untuk kita semua dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memasukkan kita semuanya ke dalam surganya, surga Firdaus. Allahumma amin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.